Jadi sebenarnya maksud dari endingnya itu seperti apa sih? Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melipir di channel kami. Kami akan mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam arti-arti dari sebuah karya. So, don't go anywhere, stay tuned. Sobat Tanda Tanya, kembali lagi sama Bang Soto di sini. Kali ini kita akan memecahkan sebuah kasus di Pulau Shutter Island. Film ini merupakan karya dari Martin Scorsese yang bertemakan psychological mystery thriller. Dirilis di tahun 2010. Sebelumnya gue udah juga bahas film Interstellar. Buat yang belum nonton bisa klik di atas kanan ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Oke, film ini berawal dari seorang detektif US Marshal bernama lengkap Edward Daniels, yang biasa dipanggil Teddy. Dia dipanggil ke RSJ Ashcliffe untuk menyelidiki seorang pasien yang bernama Rachel Solando, yang kabur entah kemana. RSJ Ashcliffe ini merupakan RSJ yang menampung kriminal-kriminal yang memiliki gangguan jiwa yang berat, dan lokasinya itu berada di suatu pulau yang terisolasi bernama Shutter Island. Teddy ditemani rekannya yang bernama Chuck Owl, di mana dia juga baru kenal dengan rekannya itu sebenarnya. Awal pertama ia datang, pulau tersebut digambarkan sangat mengerikan dan dijaga ketat oleh para pengawal yang bersenjata lengkap. Clue pertama yang didapatkan adalah sebuah secarik kertas di bawah ubin kamar Rachel Solando yang bertuliskan Law of War, who is 67. Dilanjutkan dengan penyisiran lokasi di pinggir pulaunya. Tapi anehnya itu, para sipir kayak tidak semangat gitu nyarinya. Kayak udah pada mager aja gitu duduk-duduk di pinggiran koralnya gitu. Teddy lalu melihat mercusuar yang dijaga ketat oleh para pengawal, tapi saat ditanyakan isinya apa, katanya cuma perkakas pembuangan limbah aja gitu. Investigasi pun dilanjutkan lagi dengan menginterogasi para perawat di situ. Katanya memang semalam sebelumnya Rachel sempat ikut terapi kelompok yang dipimpin sama Dr. Sheehan. Tapi pas ditanya Dr. Sheehan-nya mana, katanya lagi pergi liburan. Teddy pun semakin emosi karena kayak ada yang gak bener nih sama dokter-dokternya. Lalu Dr. Cowley yang botak licin itu memperkenalkan Teddy dan Chuck ke Dr. Naring. Di situ pun Teddy mendengar lagu yang disetel oleh Dr. Naring dan dia seperti kenal gitu dengan lagunya. Lagu itu karya Gustav Mahler yang berjudul Piano Quartet in A Minor. Lalu Teddy minta arsip para pasien di situ, tapi tidak diperbolehkan oleh para dokter. Teddy pun emosi dan mengancam bahwa dia mau cabut aja nih dari pulau itu besok pagi katanya. Hari kedua pun tiba. Tidur Teddy pun kurang nyenyak pada malam tersebut. Lalu badai terjadi di pulau itu yang mengakibatkan mereka berdua nggak bisa pergi dari pulau tersebut. Lanjutlah Teddy mulai menginterogasi para pasien. Ada 2 pasien yang diinterogasi Teddy. Yang pertama itu lelaki muda dan juga yang kedua itu wanita tua. Dua-duanya itu bergelagat aneh. Apalagi pas Teddy menanyakan apakah kalian mengenal pasien yang bernama Andrew Ladis. Dua-dua pasien itu sama-sama memberikan kesan pura-pura gila aja gitu. Setelah interogasi, Chuck pun bingung. Siapa itu Andrew Ladis? Dia nanya, kenapa lu nanyain dia melulu katanya. Ya itu sebenarnya kata Teddy itu orang yang ngebakar apartemen dia, di mana yang mengakibatkan istrinya mati di apartemen tersebut. Dan katanya Andrew Ladis itu ada di RSJ Ashcliffe ini. Makanya Teddy nanyain terus katanya. Setelah itu pun Teddy ingin mencari Ladis, tapi dia mengira mungkin Ladis itu sudah mati. Jadi mereka berdua nyari ke kuburan. Sampai-sampai ke kuburan, badai pun sangat kencang, sehingga mereka berdua harus berlindung di sebuah tempat penyimpanan abu jenazah gitu. Lalu si Teddy itu bercerita bahwa sebenarnya dia merasa tempat ini ada sesuatunya yang gak bener. Katanya dia punya kenalan namanya George Noyce. Dia pernah ketemu di penjara Dedham. Si George cerita bahwa dia pernah ditaruh setahun di RSJ itu. Tapi pas dikeluarin dari RSJ Ashcliffe, dia malah jadi ngebunuh 3 orang lagi di bar katanya, ditusuk. Terus pas dia diadilin, dia bilang dia mending dihukum mati daripada balik lagi ke RSJ Ashcliffe itu. Akhirnya pun si George masuk ke penjara Dedham. Terus si Chuck bilang, apa jangan-jangan lu dipanggil ke sini emang mau dicocok otak aja gitu biar nanti lu nggak nyebar-nyebarin kabar buruk tentang tempat ini. Nah setelah itu Teddy pun semakin kebingungan deh. Setelah itu Teddy dan Chuck balik lagi ke Ashcliffe, lalu menemui Dr. Cowley dan juga Naring yang lagi meeting bersama dokter-dokter lainnya. Mereka semua sedang membicarakan bangsa lalu membicarakan jumlah pasien yang totalnya adalah 66 pasien. Teddy menyadari di situ bahwa ternyata maksud dari Who is 67 itu adalah siapakah pasien ke-67. Karena menurut data di situ hanya ada 66 pasien. Dan Rachel Solando itu di suratnya berarti menanyakan siapakah pasien ke-67. Tetapi tiba-tiba Dr. Cowley memberitahu bahwa Rachel Solando sudah ditemukan di kamarnya tersebut. Yang rada menyanggalkan itu, Rachel balik sendiri aja gitu ke kamarnya dan tidak diketahui ngumpet di mana selama berhari-hari. Setelah itu Ted menginterogasi Rachel dan ditanyakan kemana aja lu. Rachel malah bilang bungkusin bekal buat suami dan anak-anaknya, lalu dia antar anak-anaknya ke sekolah dan kemudian dia berendam di danau. Lalu setelah itu Teddy tiba-tiba terserang migrain yang sangat sakit. Memang si Teddy itu sejak sampai ke RSJ sering banget berhalusinasi dan juga berdelusional. Tidurnya pun tidak nyenyak. Teddy diceritakan juga di situ bahwa dia pernah ikut dalam perang melawan Nazi Jerman, di mana ia mengalami banyak pengalaman traumatik seperti membunuh para prajurit Nazi dan melihat tumpukan mayat para Yahudi yang dibantai oleh para prajurit Nazi tersebut. Setelah diberi obat migrain, tertidurlah si Teddy.
Lalu di situ Teddy memimpikan wujud Andrew Ladis, lalu memimpikan 3 orang anak-anak yang mati dan tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan muncullah istrinya yang berkata bahwa Andrew Ladis belum mati dan masih ada di tempat itu. Tiba-tiba terbangun lagi dia. Jadi ternyata dia mimpi 2 level kayak di Inception gitu. Setelah bangun dari tidurnya, ternyata seluruh pulaunya itu udah kena badai sangat kencang. Sampai-sampai kelistrikan pun mati semua di situ. Dimana sel-sel para pasien pun jadi terbuka semua dan pulau tersebut jadi kacau penuh dengan orang gila yang berkeliaran. Dan lalu langsunglah dia mengambil kesempatan itu untuk mengunjungi Bangsal C mencari Andrew Ladis. Katanya di Bangsal C itu penuh dengan orang-orang gila yang sangat mengerikan. Tempatnya pun seperti kurang keurus dan pencahayaannya sangat remang-remang. Nggak taunya, di situ dia bertemu dengan George Noyce. Dimana mestinya George Noyce itu kan ada di penjara Deatham. Terus Noyce bilang bahwa And I'm only here because of you! Teddy lah yang mengakibatkan dia menjadi seperti itu. Lalu Noyce juga bilang bahwa sebenarnya Ladis itu udah nggak ada di Bangsal C. Maka dari itu Teddy berasumsi bahwa si Ladis itu udah lagi di mercusuar. Dan pergilah si Teddy ke mercusuar dan di situ dia tidak membolehkan si Chuck untuk ikut. Setelah itu si Chuck pun hilang entah kemana. Seiring perjalanan melewati tebing-tebing yang curam, Teddy menemukan si Rachel Solando yang sebenarnya sedang ngumpet di gua di pinggir tebing. Tebingnya pun aneh, banyak tikus-tikusnya gitu. Ternyata Rachel itu sedang ngumpet karena nggak mau jadi bahan percobaan. Rachel di situ menceritakan juga bahwa dia sebenarnya itu adalah dokter psikolog yang ingin membongkar konspirasi bahwa tempat itu sebenarnya merupakan tempat untuk percobaan operasi otak yang dilakukan pada pasien-pasien di RSJ tersebut. Dimana katanya operasi yang sadis itu dilakukan di mercusuar yang berada di pinggir pulaunya itu. Sehingga Rachel pun dinyatakan gila oleh petinggi-petinggi di sana supaya tidak dibongkar rahasianya itu. Rachel juga mengatakan bahwa Teddy itu pasti diracunin juga dari rokoknya, obat migrennya, dan sebagainya. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk menciptakan orang yang bisa disuruh-suruh gitu katanya kayak robot. Nah, Rachel Solano juga menekankan bahwa Teddy di situ bentar lagi juga akan dipaksa menjadi gila pasti katanya. Setelah itu, Teddy pun tertidur di gua tersebut. Dan lalu keesokan paginya dia dibangunin sama si Rachel Solando. Setelah itu dia pun melanjutkan perjalanannya ke mercusuar. Tapi saat di tengah-tengah perjalanannya dia bertemu dengan kepala sipir RSJ tersebut. Dan dijemputlah dia untuk kembali ke RSJ itu. Rekan Teddy, Chuck All, itu menghilang begitu saja. Teddy menanyakan ke Dr. Cowley mengenai rekannya itu kemana. Tapi si Dr. Cowley itu ya pura-pura gila aja gitu. Bilang dia datang sendiri ke pulau itu tanpa rekan. Lalu setelah itu Teddy pun bersikeras untuk mencapai mercusuar tersebut. Dan akhirnya pun dia mencapai titik tertinggi mercusuarnya dengan harapan untuk mengungkap segalanya. Tapi ternyata yang ditemukan adalah Dr. Cowley sedang duduk sendirian di situ. Dia juga bersikeras untuk nanyain rekannya itu di mana. Teddy berasumsi bahwa rekannya itu sudah diambil untuk jadi bahan percobaan para dokter. Tapi nggak taunya, tiba-tiba si Chuck itu muncul di belakangnya. Dan Chuck itu sebenarnya adalah dokter Shihan yang merupakan dokter psikolognya si Teddy. Jadi Teddy itu sebenarnya adalah pasien nomor 67 di RSJ Ashcliffe itu. Lalu terungkaplah bahwa dia sendiri sebenarnya yang bernama Andrew Ladis. Edward Daniels hanyalah anagram dari nama tersebut. Dan istrinya itu sebenarnya bernama Dolores Chenal, yang mana itu juga anagram dari Rachel Solando. Andrew! No. My name is Edward Daniel! Jadi sebenarnya si Teddy ini atau yang kita sebut sekarang sebagai Andrew, memang sebenarnya dia itu detektif US Marshal. Tetapi dia menjadi gila karena dia membunuh istrinya yang dikarenakan istrinya itu membunuh ketiga anak-anaknya dengan cara ditenggelamkan ke danau. Andrew sebenarnya merasa sangat bersalah. Yang pertama itu karena dia menjadi alkoholik dikarenakan stres pasca trauma akibat dari perang. Dan sebenarnya yang membakar apartemennya di kota itu adalah istrinya sendiri karena istrinya rada-rada gila dan ingin mencoba bunuh diri. Tetapi terus dia bodoh amat dan hanya memindahkan tempat tinggalnya aja ke pinggir kota, dimana seharusnya dia membawa istrinya ke rumah sakit jiwa. Jadi dia merasa seluruh anggota keluarganya itu mati karena kesalahan dia. Please, God, no! Jadi cerita tentang Andrew Ladis yang membakar apartemennya lalu membunuh istrinya itulah hanyalah khayalan dia sendiri. Dan seluruh cerita mengenai dia menjadi detektif bersama rekannya itu hanyalah permainan peran dari Dr. Cowley yang bermaksud untuk berusaha menyembuhkan si Andrew itu agar dia itu nggak perlu dioperasi cangkok otak. Di akhir film, Andrew diharapkan udah sembuh oleh para dokter, jadi dia nggak perlu dioperasi otaknya. Tetapi ternyata dia itu masih gila. Karena di akhir film dia masih menganggap dirinya itu detektif bukan pasien. Dan akhirnya pun dia dibawa untuk dioperasi. Film pun ditutup dengan para perawat dan dokter yang mengelilingi Andrew. Lalu film pun habis. Jadi sebenarnya dari awal film itu Martin Scorsese udah memberikan kita banyak banget clue yang menunjukkan bahwa sebenarnya yang memiliki gangguan jiwa itu adalah si Teddy atau yang kita sebut berikutnya sebagai Andrew. Inilah pembuktiannya. Yang pertama itu adalah fakta bahwa Andrew tidak tahan dengan air karena trauma dengan anak-anaknya yang ditenggelamkan ke danau. Di awal pun bisa kita lihat bahwa dia mengalami mabok laut yang cukup parah.
Yang kedua itu adalah saat dia mendarat ke pulaunya. Semua pengawal di situ bersikap sangat siaga dan memberikan pandangan sinis ke Andrew. Karena Andrew itu ya sebenarnya yang seorang pasien di situ, di mana dia itu sangat berbahaya. Dan pasien-pasien di situ banyak yang menyapa Andrew. Ini menunjukkan bahwa ya karena pasien-pasien di situ kan sebenarnya udah pada ngenalin dia pasti. Karena kan dia katanya udah sekitar 2 tahun di RSJ itu. Yang ketiga adalah scene di mana Chuck kesulitan untuk melepaskan senjatanya. Karena dia itu kan sebenarnya cuma dokter di situ. Yang keempat adalah Dr. Cowley yang mengatakan listen to him to reach him saat awal-awal dia menjelaskan bagaimana cara menyembuhkan pasien di situ. Dimana sebenarnya Dr. Cowley itu harusnya mengatakannya kan listen to them, to reach them untuk mewakili semua pasien. Tapi di sini Dr. Cowley cuma merujuk ke si Andrew doang pada saat itu. Yang kelima adalah momen interogasi dengan pasien. Apakah kalian memperhatikan bahwa setiap kamera yang menghadap Andrew dan ke pasien yang sedang diinterogasi, itu pasti ada pengawalnya. Tapi pas kamera menghadap ke Dr. Sheehan, itu tidak ada sama sekali. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa yang berbahaya itu adalah pasiennya, dan Andrew merupakan seorang pasien di sini. Dan yang menarik di sini, sebenarnya saat pasien wanita tua itu ditanyai tentang Dr. Sheehan, saat itu dia langsung sedikit melirik ke arah Dr. Sheehan. Tell me about him. What's he like? He's okay, nice. Not hard on the eyes, as my mother would say. Dan kalau mata kalian lebih jeli lagi, terlihat di scene ini, yang merupakan sudut pandang dari Andrew, gelas airnya itu nggak ada. Tapi pas kameranya dari sudut pandang penonton, gelasnya itu ada. Itu menunjukkan bahwa pikiran bawah sadarnya Andrew menghalangi air tersebut. Karena Andrew sangat trauma dengan air, di mana anak-anaknya ditenggelamkan semua di situ. Lalu yang keenam, sadarkah kalian bahwa setiap kali Andrew disinggung mengenai kejadian traumatiknya itu, dia pasti langsung mengalami migrain. Seperti di awal-awal waktu Dr. Cowley membicarakan pasien yang hilang bernama Rachel Solando, seorang janda yang ditinggal mati suaminya di peperangan. Lalu Rachel ceritanya membunuh ketiga anak-anaknya itu. Lalu yang berikutnya itu yang saat bertemu dengan Rachel Solando yang perannya dimainkan oleh sang perawat. Di situ Rachel Solando mengucapkan kata-kata yang mirip dengan istrinya katakan waktu menenggelamkan anak-anaknya. Otak Andrew langsung terganggu dan seperti mau kolaps. Yang ketujuh itu adalah scene tikus-tikus yang ada di karang. Ini sebenarnya menunjukkan sebuah pikiran Andrew yang penuh dengan halusinasi dan gangguan. Dimana setelah dia melihat banyak tikus, dia langsung membuat karakter Rachel Solando jadi-jadian yang ngumpet di dalam gua itu. Bahkan Rachel di situ bisa langsung menebak bahwa dia seorang marshal. Padahal kan dia sebelumnya memperkenalkan dirinya sebagai polisi. Dan sebelumnya dia nggak pernah ketemu sama sekali ceritanya. I'm a cop. You're the marshal. Yang kedelapan itu adalah nama Chuck All itu sendiri. Sebenarnya nama Chuck All itu berhomofon dengan chuckle yang berarti tertawa kecil. Tag, you're in! Yang kesembilan, saat bertemu dengan Dr. Cowley dan dijelaskan kenyataannya, tangan Andrew itu stop bergetar karena sebelumnya itu hanyalah sugesti dari pikirannya yang membuat dia seakan-akan dibius oleh obat-obatan psikotropika yang membuat tangannya sampai bergetar seperti itu. What did you do to my goddamn gun? Jadi sebenarnya maksud dari endingnya itu seperti apa sih? Jadi pertanyaan besarnya adalah, sebenarnya si Andrew itu masih gila atau udah waras sih sebenarnya? Apakah kalian ingat di scene terakhir Andrew mengatakan seperti ini? You know, this place makes me wonder. Yeah, what's that, boss? Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? Di sini sebenarnya dimaksudkan bahwa Andrew itu sudah waras, tetapi dia memilih untuk dioperasi karena dia lebih memilih untuk die as a good man. Dia sadar bahwa dia itu nantinya akan menjadi gila lagi. Jadi daripada dia membahayakan orang-orang lain, dia mending memilih untuk operasi otak itu. Dan apakah kalian sadar bahwa mercusuar yang berada di akhir film itu sebenarnya nggak sama dengan mercusuar yang berada di awal film? Mercusuar yang berada di awal film itu terlihat ada pagar yang mengular dan berkesan seperti tempat yang mengerikan dan menyimpan sesuatu yang buruk. Tetapi di scene terakhir, pagar yang mengular itu udah nggak ada. Dan juga mercusuarnya itu udah berkesan seperti sesuatu bangunan yang menarik untuk dilihat. Menurut gue, mercusuar itu merupakan simbol bahwa sebenarnya si Andrew itu udah kembali jadi waras. Jadi mercusuar yang tadinya terlihat mengerikan dan seperti menyimpan sesuatu, pada akhirnya sudah terlihat seperti bangunan yang normal pada umumnya aja gitu. Jadi, kesimpulannya, film ini itu sebenarnya dipenuhi dengan permainan kata-kata. Yang pertama itu adalah arti dari Law of War itu sendiri. Law of War itu sebenarnya adalah permainan anagram dari keempat nama itu. Edward Daniels menjadi Andrew Ladis, dan Rachel Solando menjadi Dolores Canal. Dan seperti biasa,
ada sedikit mind blown jika kalian melihat lebih jeli lagi pada judul film ini sendiri. Shutter Island itu sebenarnya berhomofon dengan kata Shot Her Island, dan juga Shutter Island itu merupakan anagram dari Truths and Lies. Kira-kira gimana Sobat Tanda Tanya pembahasan kita untuk episode kali ini? Jika kalian suka dengan video ini dan pingin penjelasan-penjelasan kayak gini lagi, jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe dan tombol like-nya ya. Kalau ada yang masih bingung atau mungkin ada yang mau berpendapat bahwa sebenarnya yang jahat itu RSJ-nya, langsung aja curahkan di kolom komen, pasti gue jawab. Dan jangan lupa request kira-kira film apa lagi nih yang seru untuk kita bahas tuntas. Oke? Sampai ketemu Bang Sotoy di episode selanjutnya ya. Salam Tanda Tanya.